Shalom saudaraku yang dikasihi nama Tuhan. Bertemu kita dalam saluran ini saudara. Kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam doa saudara, saya baca firman Tuhan yang terambil dalam Mazmur 133 ayat 1. Mazmur 133 ayat 1. Nyanyian Ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Haleluya. Hidup rukun saudara. Setiap orang rindu hidup rukun dengan sesamanya. Tidak ada anak Tuhan yang ingin mencari perkara. Saudara, hidup rukun disukai dan didambakan banyak orang saudara. Hanya troublemaker, pembuat onar yang tidak menyukai kerukunan. Hidup rukun perintah Tuhan. Melalui Daud, Tuhan meminta kita untuk menciptakan dan memelihara kerukunan saudara. Hidup rukun tidak pernah tercipta sendiri. Hidup rukun harus dimulai oleh kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara. Menurut Daud, hidup rukun itu baik dan indah. Tuhan ingin sepanjang hidup ini kita mempertontonkan hidup yang penuh kerukunan, saudara. Bahkan ada janji Tuhan yang disediakan bagi orang-orang yang hidupnya selalu menghadirkan kerukunan. Apa modal hidup rukun, saudara? Hidup rukun harus dimulai dari diri kita, bukan orang lain. Orang yang hatinya penuh kasih akan sesamanya, pasti keberadaannya di mana saja, di komunitas atau kelompok apa saja, pasti membawa kerukunan. Itulah sebabnya mengasihi sesama manusia sesuai sabda Tuhan Yesus adalah hukum yang terutama dan utama, saudara. Yang tertulis dalam Matius 22 ayat 39. Demikian, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Saudara dikasihi nama Tuhan, perintah untuk mengasihi sesama derajatnya sama dengan kita mengasihi Tuhan. Kita membaca pada ayat ini Tuhan Yesus berkata, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, yang dimaksud yang sama dengan itu adalah hukum pertama, saudara. Inilah hukum yang pertama. Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dari dua ayat ini, saudara, kita menemukan benang merahnya bahwa derajat atau tingkatan mengasihi sama-sama dengan mengasihi Tuhan. Derajat atau tingkatan mengasihi sesama itu sama dengan mengasihi Tuhan, saudara. Jika kita mengasihi sesama, kita punya modal untuk membawa kerukunan. Saudara dikasihi Tuhan, seperti apa kita diminta mengasihi sesama? Jelas dan tegas perintahnya seperti kita mengasihi diri sendiri, saudara. Luar biasa, haleluya. Betapa dalamnya ukuran yang Tuhan minta
kita lakukan ini, saudara. Mana ada di dunia ini orang yang tidak mengasihi dirinya. Wanita bisa berlama-lama mengurus wajahnya di depan cermin supaya kelihatan cantik. Saudara, mulai dari rambut hingga ke ujung kaki, kuku, semua dipelihara dengan teliti. Begitu juga para pria. Demi menjaga tubuhnya secara teratur, pergi ke tempat gym atau berolahraga atau berlari pagi, saudara. Pria dan wanita, tua muda, orang kaya atau orang sederhana, yang tinggal di kota hingga di desa, semuanya mengasihi dirinya, saudara. Kalau sakit pasti mencari kesembuhan. Jika lelah tentu beristirahat, saudara. Untuk melepas kejenuhan, mencari kesegaran, dan pergi tamasya, jalan-jalan hingga mengunjungi tempat kuliner, saudara. Semua dilakukan karena kita mengasihi diri kita. Haleluya. Nah, kita diminta mengasihi orang lain seperti mengasihi diri sendiri, saudara. Menjadi pertanyaan, bisakah atau mungkinkah atau mudahkah itu? Perlu keseriusan tentunya, saudara. Betapapun susahnya, ini adalah perintah Tuhan, saudara. Betapapun susahnya, saudara, ini adalah perintah Tuhan. Jika kita bisa melawan keegoisan diri, kita pasti bisa melakukannya. Kerukunan hanya bisa terjadi jika kita mampu mengasihi sesama. Siapapun sesama kita, mungkin pasangan hidup saudara, atau mungkin pasangan hidup kita, atau saudara kita, atau relasi atau teman, hingga komunitas kita, saudara. Hanya dengan mengasihi mereka sajalah kita pasti berhasil mewujudkan kerukunan. Saudara, sekali lagi kata Daud, sungguh alangkah baik dan indahnya kita telah menghadirkan surga di lingkungan hidup kita, saudara. Orang Jakarta punya pepatah, makan tidak makan, yang penting kumpul. Saudara dikasih nama Tuhan, maksudnya harta, makanan dan barang-barang lainnya tidak menentukan terciptanya kebahagiaan bersama, tetapi kerukunan, kumpul itu yang lebih utama. Haleluya. Kita diminta untuk menghadirkan kerukunan. Kerukunan hanya bisa tercipta jika kita mengasihi sesama. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi nama Tuhan, demikian renungan firman Tuhan pada saat hari ini. Salam sehat dan selamat beraktivitas. Tetap semangat. Salam hemat. Tuhan Yesus memberkati kita, memberkati Bapak Ibu Saudara, para pendengar dimanapun berada. Bertemu kita kembali esok hari dalam renungan firman Tuhan, merenungkan, memberikan waktu bersama dengan Tuhan sebentar di pagi hari. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.